Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Nabil Nurfali dari kelas Sosiologi 3C NIM 19060261110 ingin menjelaskan tentang uji asumsi normalitas dan regresi linear sederhana. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah, tugas UAS lebih tepatnya, tugas UAS mata kuliah statistika yang diampu oleh Bu Aziza. Oke, langsung saja ya. Di sini ada dua data, yaitu jumlah mata kuliah dan IPK. Nah ya, terlihat ya. Nah, pertama-tama sebelum mencari regresi linear sederhana itu, kita harus mencari data residual dulu. Apa sih data residual itu? Data residual adalah selisih antara data asli dan data prediksi. Ya, sudah jelas ya. Jadi, data residual itu adalah selisih antara data asli dan data prediksi. Nah, bagaimana untuk mencari data residual? Ya? Pertama, kalian klik analyze. Nah, di sini terlihat ada banyak pilihan ya. Kalian cari yang regression. Nah, setelah itu klik linear. Nah, di sini akan muncul dua data ya, ada jumlah mata kuliah dan IPK. Nah, di sebelah kanan di sini ada dependent dan independent. Apa sih dependent dan independent itu? Independent adalah data yang mempengaruhi, sementara dependent adalah data yang dipengaruhi. Jika mengacu dari dua data ini nih, ada jumlah mata kuliah dan IPK, yang mempengaruhi itu adalah jumlah mata kuliah. Kenapa? Karena banyaknya mata kuliah, jumlahnya itu nanti mempengaruhi nilai IPK-nya itu berapa. Seperti itu. Makanya jumlah mata kuliah dimasukkan ke independen. Nah, ini klik. Nah, setelah IPK, klik yang dependent. Jika sudah, selanjutnya pencet save, klik save maksud saya. Nah, di sini akan muncul banyak nih, ada predict value, ada residual, ada influence statistik, dan distance, prediction interval, dan lain-lain. Nah, untuk karena mencari kita data residual, kita pencet yang klik yang residual. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, klik yang and standardize. Jika sudah, continue, oke. Nah, di sini akan muncul regresi linear sederhananya. Nah, sekarang abaikan dulu. Kembali lagi ke sini di data view. Setelah kita mencari data residual, sekarang kita ingin uji asumsi normalitas. Caranya masih sama seperti tadi. Ada analyze, sini klik analyze. Kalau tadi kita klik yang regression, sekarang kita cari non-parametric test. Nah, non-parametric test, jika sudah nih, ya, cari yang legacy dialog. Di sini ada sampel, ada banyak, tapi kita ambil yang sampel KS. KS itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, terus di sini 3 data kan. Nah, sekarang klik data yang standardized residual tadi. Klik. Karena kita menguji asumsi normalitas, klik distribusinya normal. Oke, nah sekarang muncul kan di outputnya sampel Kolmogorov-Smirnov. Maaf ya, sudah susah bacanya. Nah, sekarang sudah kita ke analisisnya. Nah, sebelumnya saya sudah ketik di Word tentang analisis ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai uji asumsi normalitas dari data ini dan regresi linear sederhananya. Ya. Ini adalah ini dia analisisnya. Pertama, kita ke uji asumsi normalitas menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov. Ya. Dari sampel ini menunjukkan nilai signifikansinya itu 0,2. Alfa atau toleransi error kesalahan itu 5% atau 0,05. Terus data berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa. Nah, jadi 0,2 lebih besar dari 0,05. Jadi, untuk data X dan Y tersebut, residualnya berdistribusi normal. Nah, ini ya, asumsi normalitas, uji asumsinya. Sekarang penyusunan model regresi. Nah, di sini ada rumusnya itu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Di sini Y-nya itu IPK,
X-nya itu jumlah mata kuliah. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil data koefisien di sini terlihat ya. Nah, di sini tabel koefisien pada output SPSS menunjukkan nilai signifikan atau sig untuk konstan atau B0 sama dengan 3,308. Sementara B1 jumlah mata kuliah sama dengan 0,023. Nah, di sini ya konstan. Di sini jumlah mata kuliah. Sehingga model regresinya jika menggunakan rumus yang tadi Y sama dengan B0 ditambah B1X, Y sama dengan 3,308 ditambah 0,023X, berarti IPK sama dengan 26,403 ditambah 0,258, yaitu jumlah mata kuliahnya kalau 0,258. Nah, beres di situ. Sekarang diuji signifikansi model. Nah, di sini ada hipotesisnya dulu. Hipotesisnya itu adalah H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh variabel X atau jumlah mata kuliah terhadap variabel Y, itu IPK. H1 terdapat pengaruh variabel X jumlah mata kuliah terhadap variabel Y, IPK. Nah, sekarang kita ke B, taraf signifikansi. A sama dengan tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi. 1% atau 5% atau 10% sesuai keinginan peneliti. Berarti di sini saya tadi kan di atas menjelaskan bahwa alfa toleransinya itu kan 5% kan. Nah, semakin kecil alfanya semakin baik. Nah, pengujian ini menggunakan A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Nah, C, di statistik uji, pengolahan data menggunakan SPSS-nya memperoleh hasil. Di sini ada tabel. Saya terlihat tabel ANOVA pada output SPSS menunjukkan hasil signifikansi atau sig sama dengan 0,56. Nah, 0,56. Kriteria uji. H0 diterima jika nilai sig lebih besar daripada alfa. H0. Kesimpulan ya, H0 diterima karena nilai sig lebih besar daripada alfa. Nilai signya berapa tadi? 0,560. Yang menyebabkan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat variabel X atau jumlah mata kuliah terhadap variabel Y atau IPK. Selanjutnya ke perhitungan R kuadrat. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil. Nah, di sini tabelnya nih, model summary. Ada model R di sini, ada R square, just R square, error of the estimate ya. Terlihat, ya bisa kalian baca ya. Nah, di sini tabel model summary pada output SPSS menunjukkan hasil R square sama dengan 0,027 atau 27%. Yang artinya bahwa faktor jumlah kehadiran mempengaruhi IPK sebesar 27%. Sedangkan 73%, nah itu hasil dari 100% kurang 27%, dipengaruhi oleh faktor yang lain. Ya, itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis uji asumsi normalitas dan regresi linear sederhana menggunakan data berikut ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.